Halo sahabat Rusni, saya Dr. Kusuma, spesialis kedokteran jiwa, psikiater di Rumah Sakit Pelni. Kali ini kita mau membahas mengenai kesehatan jiwa pada remaja. Kesehatan jiwa pada remaja cukup menjadi perhatian kita semua, karena kalau secara angka dari global sendiri, WHO menyebutkan ada sekitar 9,8% dari remaja di seluruh dunia yang mengalami gangguan jiwa. Dari WHO itu sendiri, dari yang banyak itu adalah dari depresi dan gangguan kecemasan. Kemudian dari Indonesia sendiri, dari negara kita mendapatkan data yang kurang lebih sama. Jadi dari data Riskesdas tahun 2018 dikatakan ada sekitar 9,8% gangguan mental emosional terjadi pada remaja di atas 15 tahun. Gangguan mental emosional tersebut terdiri dari depresi, bipolar, cemas, dan gangguan yang lainnya. Dan pada penelitian saat ini, di saat masa pandemi COVID-19 pada sekitar tahun 2020, terdapat sebuah penelitian yang mengatakan ada 10,6% responden remaja berada dalam risiko terkena masalah emosional, 15%-nya masalah perilaku, dan 38%-nya masalah teman sebaya. Dan pada saat ini kita sekarang yang pada masa pemulihan pandemi, tentu saja akan ada tantangan baru dan adaptasi lanjutan dari remaja, sehingga masalah kesehatan remaja perlu mendapat perhatian khusus juga. Pada remaja memang rentan untuk terjadinya masalah mental dan emosional. Hal ini terjadi karena perkembangan remaja itu sendiri, di mana otaknya remaja itu masih dalam masa perkembangan. Sehingga kemampuan remaja dalam pengendalian emosi, dalam pengendalian keputusan itu juga masih terbatas atau tidak sepenuhnya sempurna. Sehingga remaja seringkali terlibat juga dengan masalah-masalah terkait perilaku beresiko, terkait masalah ketidakstabilan emosional, dan lain sebagainya. Di sisi lain, remaja itu sendiri juga menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya, mulai dari perubahan fisik yang cepat, perubahan hormonal, perubahan suasana perasaan, dan lain sebagainya. Dalam ranah sosial, remaja juga menghadapi beberapa tuntutan, di mana mereka itu sudah mulai dituntut untuk seperti orang dewasa. Namun di sisi lain, remaja itu sendiri seperti tadi perkembangannya belum sepenuhnya sempurna. Remaja juga perlu menghadapi berbagai adaptasi dalam hidup, misalnya pergantian sekolah, terus kemudian juga pergantian tahap kehidupan, terus kemudian mungkin juga kehidupan terkait mulai menyukai lawan jenisnya dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut bisa menjadi kerentanan bagi remaja. Ditambah lagi bila remaja itu memiliki kondisi-kondisi khusus seperti remaja dengan masalah penyakit kronis, misalnya dengan keganasan atau kanker, atau juga HIV, atau mungkin penyakit kronis yang lain. Pada remaja itu memang masih merupakan perkembangan dari masa kanaknya. Jadi seringkali masalah neurodevelopmental masih terlihat di dalam pada masa ini. Misalnya masalah terkait gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, autisme, kemudian retardasi mental atau disabilitas intelektual, dan hal-hal lain terkait kesulitan belajar pada remaja di sekolah. Kemudian yang sering juga muncul adalah gangguan mood atau gangguan suasana perasaan pada remaja. Misalnya depresi, bipolar, atau misalnya muncul juga kecemasan dan lain sebagainya terkait penyesuaian terhadap lingkungan dan apa yang dihadapi dalam hidup. Kemudian bisa muncul gangguan yang lebih besar juga atau lebih berat, yaitu misalnya gangguan psikotik atau kesulitan atau gangguan pada penilaian realita. Misalnya munculnya halusinasi, munculnya waham atau delusi, dan hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi hal-hal aspek-aspek kehidupan remaja. Ada juga masalah terkait adiksi perilaku, masalah terkait adiksi zat yang juga akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan dalam remaja. Kemudian yang kalau misalnya memang tidak termasuk dalam gangguan jiwa, bisa juga terjadi beberapa masalah pada remaja tersebut terkait dengan adanya citra diri atau self-esteem yang rendah pada remaja. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya beberapa kesulitan, misalnya pada masalah akademik di sekolah, masalah bertemanan dengan teman sebaya, maupun bagaimana remaja tersebut memandang dirinya sendiri.